untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nasari dengan NPM 2020 21500 117 selaku moderator kelompok 2 dengan pembahasan kalimat efektif, dikte, dan bisik berantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati dengan nomor NPM 202021579009. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan yang ada pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat ini terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Ciri kalimat efektif adalah memiliki unsur penting atau pokok minimal subjek predikat, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dengan sistematis, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan menggunakan variasi struktur kalimat. Kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif ini berbeda dengan yang biasa dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan. Menurut Arifin dan Amantasai, kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Kalimat yang logis harus dan memiliki subjek, keterangan, predikat, induk, anak kalimat yang jelas. Selain itu, subjek tidak boleh ganda dan predikat tidak didahului kata yang. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan, salah atau tidak logis. Bapak dosen kami persilakan, benar. Keparalelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Menjadi harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Pada kalimat sebelumnya, disesuaikan adalah kata kerja, sedangkan kenaikan adalah kata benda. Hal itu tidak paralel. Ketiga, ketegasan. Syaratnya yaitu unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua. Contoh, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja. Berikutnya penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. Kalimat efektif dan penerapan EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, dan keilmuan. Misalnya, Soekarno, Universitas Pajajaran. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan, dan penempatan kata ketika seorang sedang berbahasa. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Berikutnya kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau kontribusi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Berikutnya kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Contoh, delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Yang kedua, urutan logis. Contoh, penderitaan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, pengulangan kata. Contoh, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi, tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Berikutnya, kalimat efektif dan penghematan kata. Yang pertama, pengulangan unsur kalimat. Contoh, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Yang kedua, penggunaan hiponimi. Contoh, rumah penduduk di kota itu terang menderang oleh cahayanya dalam kurung lampu
Neon. Kalimat efektif dan variasi struktur. Penempatan unsur-unsur. Contoh, dari kapal yang besar itu, kami turun perlahan. Terdapat keterangan, subjek, dan predikat. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat pendek tidak selalu efektif atau baik. Begitupun dengan kalimat panjang, tidak selalu rumit atau ribet atau tidak efektif. Justru, kalimat panjang diungkapkan lebih banyak dan rinci, dapat lebih efektif. Keduanya dipadukan agar pembaca tidak merasakan bosan. Pemilihan jenis kalimat. Terdapat 3 macam jenis kalimat, yaitu kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat tersebut akan menyegarkan tulisan. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjek melakukan suatu perbuatan. Predikat kalimat aktif kata kerja berawalan me, ber, dan tidak menggunakan awalan aus. Kalimat pasif tidak berperan sebagai pelaku. Karya ilmiah umumnya menggunakan kalimat pasif untuk menunjukkan hasil suatu perbuatan. Pengertian dikte atau mendikte sebagai penilaian terhadap integrasi mendengarkan dan menulis. Keterampilan utama yang dinilai selama dikte mendengarkan yang digunakan untuk melatih daya simak siswa. Tujuan dikte atau mendikte bertujuan untuk membedakan bunyi bahasa, memperluas kosakata, dan mengidentifikasi kata yang didengar. Jenis-jenis metode dikte menurut Sawyer dan Silver ada 4 jenis. Yang pertama, phonemic item detection. Yang kedua, phonemic text detection. Yang ketiga, orthographic item detection. Dan yang keempat, orthographic text detection. Dan menurut Alkir, yang pertama dikte menyalin, yang kedua dikte mengamati, yang ketiga dikte menyimak, dan yang keempat dikte teks. Pemilihan dikte. Pada tingkat pemula atas, dikte harus berupa pernyataan dasar yang telah dipelajari siswa dalam paragraf sederhana yang menyatu. Pada tingkat menengah, dikte juga harus berasal dari materi yang telah dibaca siswa dalam paragraf yang lebih panjang. Pada kedua tingkat ini, dikte dapat membantu memperkuat struktur kalimat yang mendasar dari kosakata. Pada tingkat tinggi, tujuannya agar siswa mempelajari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka tidak dengar. Penyampaian dikte. Menyampaikan dikte ialah di awal kelas. Alasannya agar siswa terfokus pada bahasa Inggris dengan segera menenangkan mereka dan memastikan ketepatan waktu. Evaluasi dikte, yaitu dengan mengumpulkan hasil tulisan siswa untuk mengevaluasi macam-macam kesalahan yang dibuat, yaitu salah pemahaman atau salah ejaan. Manfaat dikte. Manfaatnya agar siswa dan guru mengetahui kesalahan siswa dalam memahami fonologis, tata bahasa, atau keduanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Matruno, NPM 2020-215-79001. Saya akan membacakan permainan pesan berantai. Bisik berantai atau pesan berantai adalah permainan yang menekankan pada aspek kebahasaan. Menurut Suyatno, permainan ini bertujuan agar siswa dapat memahami informasi yang dibisikkan oleh temannya dengan cermat. Manfaat dan tujuan pesan berantai untuk meningkatkan daya ingat dari apa yang didengar, menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang didengar, melatih keterampilan berbicara. Permainan ini sangat berguna bagi aktivitas untuk pengayaan dalam pembelajaran. Karena kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan siswa masih lemah dalam keterampilan
komunikasi, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Bagaimana bermain permainan ini? Cara bermainnya adalah satu siswa dibagi dalam kelompok-kelompok, kemudian 2 guru menuliskan 1 atau 2 kalimat dalam selembar kertas. Pesan atau kalimat itu bisa berupa kejadian-kejadian yang menarik, misalnya berita-berita terkini. Kemudian siswa duduk bersama kelompoknya dengan posisi berderet atau dari depan ke belakang. Kemudian siswa yang duduk paling kiri atau yang paling depan akan mendapatkan pesan dari guru. Kemudian siswa tadi membisikkan ke siswa yang duduk di sebelahnya atau di belakangnya, seperti ini. Nah, siswa yang menerima pesan meneruskan ke anggota kelompok lainnya. Gitu seterusnya sampai sampai siswa terakhir. Kemudian siswa yang terakhir akan mengatakan kalimat atau pesan tadi kepada siswa pertama. Nah, guru kemudian memeriksa apakah kalimat yang disampaikan tadi sesuai atau tidak dengan kalimat yang ditulis di kertas. Kalau sesuai, maka kelompok tersebut dapat poin. Metode ini akan lebih efektif kalau guru memberi contoh dulu bagaimana mengucapkan kalimat atau pesan itu dengan benar.